Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan. Yang pertama, latar belakang. Dalam ilmu ekonomi, konsep permintaan dan penawaran merupakan konsep dasar yang sangat penting karena digunakan untuk memahami bagaimana mekanisme pasar bekerja. Melalui konsep ini, kita dapat mengetahui bagaimana harga terbentuk serta bagaimana perubahan harga dapat memengaruhi jumlah barang yang diminta oleh konsumen dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Bakso dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu makanan yang sangat populer dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Permintaan terhadap bakso relatif stabil dan berasal dari berbagai lapisan masyarakat seperti pelajar, mahasiswa, hingga pekerja. Meski permintaannya cukup stabil, jumlah bakso yang diminta tetap dapat berubah akibat beberapa faktor seperti perubahan harga, tingkat pendapatan konsumen, serta selera masyarakat. Selain dari sisi permintaan, penelitian ini juga melihat dari sisi penawaran bakso. Penawaran bakso dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, terutama pada biaya produksi. Kenaikan harga bahan baku seperti daging, tepung, dan bumbu akan meningkatkan biaya produksi sehingga dapat memengaruhi jumlah bakso yang ditawarkan. Selain itu, penggunaan teknologi produksi, tingkat upah tenaga kerja, serta jumlah penjual di pasar juga berperan dalam menentukan penawaran bakso. Oleh karena itu, diperlukan analisis secara matematis agar hubungan antara harga dan jumlah bakso yang diminta maupun ditawarkan dapat dijelaskan secara lebih jelas. Analisis ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam mengambil keputusan yang lebih rasional. Yang kedua, tujuan analisis. Jadi, tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran bakso. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyusun fungsi permintaan dan fungsi penawaran bakso secara matematis, serta menganalisis hubungan antara keduanya dalam menentukan kondisi pasar bakso. Secara keseluruhan, tujuan inti penelitian ini adalah untuk memahami hubungan antara harga dan jumlah bakso di pasar melalui pendekatan ekonomi mikro, sehingga dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktis. Pada slide landasan teori menjelaskan tentang permintaan dan penawaran. Yang pertama, konsep dan hukum permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang mampu dan bersedia dibeli pada berbagai tingkat harga. Hukum permintaan menyatakan, jika harga naik, maka jumlah yang diminta akan turun. Jika harga turun, maka jumlah yang diminta akan naik. Oleh karena itu, kurva permintaan belereng negatif. Terlihat pada kurva, sumbu Y atau sumbu vertikal menunjukkan harga, sedangkan sumbu X atau sumbu horizontal menunjukkan kuantitas permintaan ditandai dengan KD. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan atau pergeseran kurva permintaan antara lain harga barang itu sendiri, harga barang substitusi dan komplementer, pendapatan konsumen, selera, ekspektasi harga, dan jumlah penduduk. Yang kedua, konsep dan hukum penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang bersedia dijual produsen. Hukum penawaran menyatakan, jika harga naik, maka jumlah yang ditawarkan akan naik. Jika harga turun, maka jumlah yang ditawarkan akan turun. Sehingga kurva penawaran belereng positif. Terlihat pada kurva, sumbu Y atau sumbu vertikal menunjukkan harga, sumbu X atau sumbu horizontal menunjukkan kuantitas penawaran yang ditandai dengan QS. Faktor-faktor penawaran antara lain harga barang, biaya produksi, teknologi, jumlah produsen, ekspektasi harga, kebijakan pemerintah, dan kondisi alam. Bentuk-bentuk fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Fungsi penawaran adalah QS sama dengan min A plus BP. Dengan penjelasan, QS adalah kuantitas yang ditawarkan, P adalah harga barang, min A adalah konstanta, biasanya bernilai negatif karena produsen baru bersedia menawarkan barang setelah mencapai harga tertentu. Dan B, koefisien kemiringan atau slope selalu bernilai negatif menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga sebesar 1 unit akan meningkatkan kuantitas ditawarkan sebesar B unit. Sedangkan fungsi permintaan adalah QD sama dengan A min BP. QD adalah kuantitas yang diminta, P adalah harga barang, A adalah konstanta atau kuantitas permintaan saat harga 0, B adalah koefisien kemiringan atau slope selalu bernilai negatif karena menunjukkan bahwa setiap harga sebesar 1 unit akan menurunkan kuantitas diminta sebesar B unit. Baik, selanjutnya adalah metode dan analisis data. Jenis data yang kami gunakan adalah data primer. Data primer adalah
data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui pengamatan dan interaksi langsung dengan objek penelitian. Sumber data yang digunakan itu menggunakan produsen dan konsumen yang menjadi objek penelitian. Kemudian para produsen dan konsumen memberikan informasi mengenai harga dan kuantitas produk yang dikonsumsi. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Kami melakukan metode pengumpulan data dengan dua cara. Yang pertama ada observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung kejadian yang berada di lapangan. Mengamati bukan hanya melihat, melainkan juga dapat menghitung, merekam, mengukur, dan mencatat kejadian-kejadian yang ada untuk mendapatkan bukti terhadap hasil penelitian. Metode yang kedua adalah wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pertanyaan kepada responden untuk memberikan informasi secara mendalam. Wawancara juga dilakukan guna mengetahui faktor-faktor yang menentukan permintaan dan penawaran pada tempat usaha. Selanjutnya adalah teknik pengambilan sampel. Teknik yang kami gunakan ada dua. Yang pertama ada probability sampling untuk konsumen. Probability sampling adalah metode pengambilan sampel secara acak guna mengetahui berbagai informasi konsumen secara lebih real. Selanjutnya, teknik yang digunakan adalah purposive sampling untuk produsen. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel dengan kriteria tertentu untuk mengetahui informasi yang mendalam seperti harga, faktor produksi, dan lain-lain. Selanjutnya, variabel yang digunakan pada penelitian ini ada harga, kuantitas permintaan, dan kuantitas penawaran. Variabel pun terdiri dari variabel terikat dan variabel bebas pada masing-masing komponen. Selanjutnya, metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga terhadap kuantitas permintaan dan penawaran. Model regresi linear yang digunakan seperti fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Pengolahan dan analisis data dilakukan pada penelitian menggunakan software adalah Microsoft Excel untuk memudahkan dalam perhitungan dan menyajikan data secara sistematis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Di yang selanjutnya adalah bagian yang kelima, yaitu hasil dan analisis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dewa Algitama Prayogi dengan NPM 2511011048. Oke, baik, mari kita mulai dari analisis data produsen pertama, yaitu bakso dan mie ayam enak. Oke, berdasarkan perhitungan regresi data survei, kami mendapatkan fungsi matematis sebagai berikut. Nah, fungsi yang pertama yaitu fungsi permintaan QD sama dengan 5,6,000,155P. Dan yang kedua, fungsi penawaran QS sama dengan 987,27 ditambah 0,105P. Oke, dari angka-angka ini apa artinya? Bisa menjelaskannya di sini langsung. Pada fungsi permintaan, kita melihat koefisien harga P bertanda negatif. Ini konsisten dengan hukum permintaan. Jika harga naik, jumlah yang diminta konsumen akan turun. Nah, sebaliknya, pada fungsi penawaran, koefisiennya bertanda positif. Artinya, semakin tinggi harga jual, produsen semakin semangat meningkatkan jumlah stok baksonya. Baik, temuan menariknya ada pada elastisitas. Nilai elastisitas yang kami peroleh bersifat inelastis. Artinya, perubahan harga tidak menyebabkan perubahan jumlah permintaan atau penawaran secara drastis. Konsumen di sini cenderung tetap membeli meskipun harga berubah sedikit. Oke, baik. Mungkin sekian itu yang penjelasan saya dari slide 1. Dan yang ke slide 2 selanjutnya yaitu ada di bakso Ali produsen 2. Oke, mari kita lihat dari bakso Ali sebagai produsen kedua. Hasil analisis kami menghasilkan fungsi permintaan QD sama dengan 5,32 minus 0,000167P dan fungsi penawarannya adalah QS
sama dengan 1.298,18 ditambah 0,12 P. Baik, secara umum polanya sama. Permintaan berhubungan negatif dan penawaran berhubungan positif dengan harga. Konsumen akan mengurangi pembelian saat harga naik, dan produsen akan menambah stok saat harga tinggi. Namun, coba perhatikan koefisien penawarannya. Bakso Ali memiliki koefisien penawaran yang relatif lebih besar dibandingkan produsen lain. Makna ekonominya adalah produsen ini memiliki respon yang lebih kuat atau lebih agresif. Jika harga naik, Bakso Ali berani menambah stok lebih banyak dari pesaingnya. Meskipun begitu sifatnya, pasarnya tetap inelastis. Bakso Ali tetap diminati dan memiliki pasar yang stabil meskipun terjadi fluktuasi harga. Oke, sudah sampai di slide ketiga. Itu dia tadi slide kedua. Di slide ketiga itu ada bakso tenas dari produsen ketiga kami. Dari objek ketiga adalah bakso tenas ya. Di sini kami menemukan fungsi permintaan, baik ID sama dengan 3,15 minus 0,000082 dan fungsi penawarannya QS sama dengan 1009, tambah 0,075 P. Ada satu hal unik di sini. Nilai koefisien harga pada fungsi permintaan bakso tenas adalah yang paling kecil. Artinya, konsumen bakso tenas adalah yang paling kurang sensitif terhadap perubahan harga. Mereka sangat loyal atau mungkin sangat membutuhkan produk ini, sehingga kenaikan harga hampir tidak mempengaruhi keputusan beli mereka. Dari sisi penawaran, koefisien positifnya menunjukkan produsen tetap merespon kenaikan harga dengan menambah produksi. Namun dengan respon yang lebih moderat atau hati-hati. Kesimpulannya di sini adalah sama. Hasil elastisitas yang inelastis menegaskan bahwa bakso adalah produk dengan permintaan yang sangat stabil di segmen pasar ini. Oke, baik, kita sampai di penghujung slide, yaitu penghujung slide keempat. Baik, di sini ada interpretasi dan analisis gabungan. Langsung saja, sebagai rangkuman analisis, mari kita lihat interpretasi ekonomi secara keseluruhan. Yang pertama, tanda koefisien. Koefisien di semua sampel, koefisien permintaan adalah min B, selalu negatif. Ingat, selalu negatif. Yang berarti kenaikan harga menurunkan permintaan. Sebaliknya, koefisien penawaran plus positif, selalu positif, plus B, artinya kenaikan harga mendorong peningkatan supply. Perbedaan besaran angka koefisien antar produsen tadi menunjukkan tingkat responsivitas yang berbeda-beda. Dan yang kedua, analisis elastisitas. Hasil perhitungan kami menunjukkan bahwa baik permintaan maupun penawaran pada ketiga produsen bakso dan mie ayam enak, Bakso Ali, Bakso Tenas, memiliki nilai elastisitas kurang dari 1 atau disebut inelastis. Ini membawa kita pada kesimpulan penting. Baik, dengarkan, perubahan harga tidak menyebabkan perubahan drastis pada jumlah permintaan maupun penawaran. Kondisi ini membuktikan bahwa di Bandar Lampung, di kota Bandar Lampung, bakso merupakan produk dengan permintaan yang relatif stabil dan memiliki tingkat loyalitas konsumen yang cukup tinggi. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kesimpulan
Penelitian ini berhasil membentuk fungsi permintaan dan penawaran bakso secara matematis berdasarkan data lapangan dari 3 produsen. Seluruh hasil estimasi konsisten dengan teori ekonomi, di mana permintaan berhubungan negatif dengan harga dan penawaran berhubungan positif dengan harga. Artinya, harga naik membuat permintaan turun dan penawaran naik. Selain itu, analisis elastisitas menunjukkan bahwa permintaan dan penawaran bersifat inelastis, yang artinya perubahan harga tidak terlalu mempengaruhi jumlah bakso yang diminta dan ditawarkan. Selanjutnya, saran. Berdasarkan kesimpulan tersebut, produsen bakso disarankan untuk lebih cermat dalam menentukan kebijakan harga dengan tetap mempertimbangkan kondisi pasar dan daya beli konsumen. Selain penetapan harga, produsen juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk seperti rasa, kebersihan, dan penyajian agar kepercayaan dan loyalitas konsumen tetap terjaga. Di samping itu, peningkatan kualitas pelayanan juga menjadi hal penting, karena kenyamanan konsumen dapat memengaruhi keputusan pembelian. Dengan menjaga keseimbangan antara harga, kualitas, dan pelayanan, produsen diharapkan mampu mempertahankan keberlangsungan usaha serta meningkatkan daya saing di tengah persaingan pasar.